Oh, halo semua. Kembali lagi di channel kami. Di video ini, cara tangkapan layar di Oppo Find X9 Ultra. Jadi kita akan menggunakan semua metode yang ada. Yang pertama tentu saja tombol power dan tombol volume bawah. Kita cukup tekannya dan screenshot kita langsung muncul di sini. Kita bisa langsung mengeditnya. Kita juga bisa melakukan pengeditan lanjutan. Kita bisa misalnya memotongnya. Kita bisa meluruskannya, seperti ini contohnya. Dan pada dasarnya, begitulah caranya. Jadi kita akan mengganti yang asli. Sekarang kita sudah punya screenshotnya. Dan sekarang cara berikutnya adalah dengan menggeser 3 jari ke bawah layar. Seperti yang kalian lihat, kita dapat screenshot lagi. Yang ini akan saya hapus. Dan tentu saja kamu bisa membuat screenshot sebagian dengan mengetuk dan menahan 3 jari. Jadi di sini kita bisa langsung lakukan itu. Sekarang kita bisa menyimpannya. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa membuat screenshot bergulir. Jadi mari kita buka Chrome. Dan di Chrome ini apa yang akan kita lakukan? Di sini kita mendapatkan screenshot biasa seperti ini. Dan kita bisa klik pada scroll di sini. Sekarang kita bisa mengatur panjangnya hanya dengan menggulir, atau kita bisa klik auto scroll, dan sekarang layar akan menggulir sampai ke bawah. Jadi, seperti yang kalian lihat, layarnya terus menggulir. Tentu saja, kita bisa klik selesai kapan saja, tapi saya ingin memastikan kita sampai ke paling bawah. Sekarang, kita bisa klik selesai. Dan seperti yang kalian lihat, kita sudah mendapatkan screenshot bergulirnya. Kita bisa memotongnya di sini. Jadi, kalau kamu belum sempat memotongnya sebelumnya, maka kita akan lanjut dan cukup membatalkannya. Sekarang, kita sudah punya screenshot bergulir di sini, dan beginilah tampilannya. Jadi kita punya halaman pertama. Sekarang kita bisa menggulir ke bawah pada screenshot. Dan ini benar-benar sebuah screenshot. Kalian bisa melihatnya sendiri. Kita bisa lanjut dan menggulir ke bawah. Kita sudah mendapatkan semuanya. Dan itulah semua cara untuk mengambil screenshot. Jadi tentu saja kamu bisa mengambil screenshot seperti ini. Lalu kamu bisa mengeditnya. Kita bisa mempikselkan beberapa bagian. Misalnya untuk alasan privasi sebagai contoh. Seperti kita tidak ingin menampilkan beberapa aplikasi atau kita bisa lakukan itu pada wajah kita. Kita juga bisa menerjemahkan apa yang ada di layar kita. Kita bisa memilih bahasa. Dan apa lagi yang bisa kita lakukan di sini? Ya, kita bisa memotong dan membentuknya tentu saja. Kita juga bisa menulis di sini. Misalnya, bayangkan jika Anda mengucapkan halo. Dan tentu saja, hal lain yang bisa kita lakukan di sini adalah melakukan pengeditan lanjutan. Jadi pengeditan lanjutan itu cukup bagus. Kamu punya editor AI di sini. Kamu bisa mengatur ulang komposisinya. Kamu bisa menghapus sesuatu dari gambar. Sekarang seperti yang kalian lihat, kita ingin misalnya menggunakan Smart Lasso. Dan sekarang aplikasi tersebut sedang dihapus di sini. Dan beginilah tampilannya. Sekarang aplikasinya sudah hilang dan kita bisa melakukan hal yang sama misalnya untuk Chrome. Dan sebentar lagi, itu juga akan hilang seperti ini. Jadi kita bisa klik selesai. Sekarang kita tidak ingin menandainya sebagai konten AI. Atau jika kita ingin, kita bisa melakukannya. Kita punya fitur Glow Portrait berbasis AI. Kita punya fitur Perfect Shot, meningkatkan kejernihan. Kita bisa menghilangkan blur dan menghapus pantulan. Jadi ada banyak pilihan. Sekarang tentu saja kita akan membatalkan perubahan. Dan di sini kita juga punya misalnya watermark. Kita bisa melakukan retouch. Dan kita juga punya beberapa stiker, jadi kita bisa menambahkan stiker seperti ini ke gambar kita. Kita bisa mengubah ukurannya, lalu klik selesai, simpan, dan tentu saja kita akan mengganti file aslinya. Dan inilah screenshot kita. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.